Amerika Serikat mulai khawatir perang Israel dan Hamas Palestina akan meluas setelah Israel membombardir Gaza tanpa henti pada Senin pagi 23 Oktober. Terlebih Hizbullah kini berencana meluncurkan rudal anti-tank dan roket ke arah Israel sebagai bentuk dukungannya kepada Hamas. Termasuk pada minggu lalu, militer Iran yang menjadi pendukung utama Hamas juga menghantam bandara internasional Damaskus dan Aleppo dengan rudal. Dengan adanya serangan tersebut, Amerika Serikat melihat adanya prospek peningkatan serangan yang signifikan terhadap pasukannya di Timur Tengah. Oleh karena itu, Amerika Serikat khawatir dan mengemis pada Hizbullah untuk tidak membuka front baru yang menyebabkan perang meluas. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mendesak para pemimpin Israel agar tidak mengambil resiko dalam melakukan serangan ke Hizbullah dan Iran. Hamas mengkonfirmasi kepemilikan AT-4 dan juga NLAW dalam jumlah besar melalui sebuah video. Dalam video tersebut, Hamas menunjukkan penampakan AT-4 dan juga NLAW yang akan digunakan untuk menggempur tank Israel di Gaza. Puluhan rudal dan roket tersebut memiliki ukuran yang cukup besar. Terlihat senjata-senjata ampuh untuk melawan tank Israel itu diletakkan di lantai dan berjajar dengan sangat rapi. Sebagai informasi, AT-4 dan NLAW merupakan rudal dan roket anti-tank buatan Swedia dan Inggris yang dikirim ke Ukraina. Dari informasi yang beredar, memang cukup banyak senjata yang disumbangkan oleh Amerika Serikat ke Ukraina berakhir di pasar gelap. Dinas Intelijen Militer Ukraina sendiri juga sempat menuduh Rusia mentransfer senjata barat yang mereka rampas dari gudang Ukraina ke berbagai lini untuk menyalahkan Kiev karena diduga menjual senjata kepada teroris. Namun hingga saat ini kelompok Hamas belum mengkonfirmasi soal cara memperoleh rudal dan roket anti-tank tersebut. Kepemilikan rudal AT-4 dan NLAW ini dipamerkan Hamas melalui sebuah video. Diketahui AT-4 sendiri merupakan senjata anti-tank yang ditembak dari bahu yang memiliki akurasi dan daya tembus yang tinggi. Sehingga senjata anti-tank ringan ini bisa digunakan untuk berbagai sasaran, termasuk bangunan dan benteng, tank, dan juga kendaraan lapis baja lainnya. Hulu ledak AT-4 mampu menimbulkan efek after armor yang menghancurkan dan memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa. Bahan peledak berbentuk 440 gram yang sangat merusak ini dapat menghancurkan lapisan baja setebal lebih dari 14 inci. Sementara NLAW dirancang untuk menargetkan tank tempur utama. Amunisi seberat 28 poin ini bisa dipakai hingga jarak 875 yard dan dilengkapi dengan kemampuan penargetan garis pandang yang diprediksi memungkinkan operator melacak target dalam hitungan detik dan menyerang dengan cepat. Dapat disimpulkan AT-4 dan NLAW merupakan senjata portable yang ampuh digunakan untuk melawan kendaraan darat serta amunisi. Sayap militer Hamas mengklaim serangan di dua markas militer Israel itu merupakan tanggapan atas pemboman berkelanjutan rezim terhadap warga sipil di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam juga mengatakan bahwa pihaknya baru pertama kali menggunakan drone Al-Zawri untuk melawan Israel. Video detik-detik peluncuran drone itu pun telah dirilis Brigade Al-Qassam baru-baru ini. Dalam video tersebut, tampak Brigade Al-Qassam meluncurkan drone Al-Zawri dari lokasi yang tidak diketahui di Gaza menuju sasaran Israel. Hal ini terjadi ketika militer Israel mengklaim telah menembakkan jatuh dua drone yang diluncurkan dari Gaza menuju wilayah pendudukan. Hamas mengatakan pihaknya juga telah menembakkan roket untuk menyerang sasaran di Sderot yang terletak di selatan wilayah pendudukan Israel. Serangan-serangan tersebut merupakan respons terhadap gencarnya pemboman dan penembakan Israel di Gaza selama lebih dari 2 minggu terakhir. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Jihad Islam, gerakan perlawanan anti-Israel besar lainnya di Gaza mengatakan bahwa mereka telah menggunakan tembakan artileri berat untuk menargetkan posisi Israel di Sufa dan Holid di selatan dan barat daya Palestina yang diduduki. Setelah menyusup, 15 militan itu pun bentrok dengan tentara pendudukan di wilayah tersebut. Selama insiden itu, alarm yang menandakan dugaan penyusupan terdengar menggema. Aksi penyusupan dari Hamas itu juga dikonfirmasi oleh IDF melalui media sosial X pada Rabu 25 Oktober. Namun dalam cuitannya, IDF mengklaim bahwa beberapa orang dari kelompok Hamas berhasil digagalkan. Belasan orang dari kelompok Hamas itu pun dibunuh dari speedboat dan sejumlah kapal lainnya saat serangan tersebut. Bahkan IDF juga mengaku telah menghancurkan terowongan yang digunakan Hamas di pantai Gaza untuk menyusup ke Israel. Namun juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pasukan Angkatan Laut terus mencari kemungkinan teroris tambahan di daerah tersebut. Hal itu diungkapkan oleh tentara yang ditugaskan untuk menghadapi Hizbullah di perbatasan Lebanon yang tidak disebutkan namanya.
Pasalnya karena hal itulah para tentara Israel merasa bahwa tindakan Yair merupakan sebuah pengkhianatan. Tentara tersebut juga mengeluh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi saat ini justru tidak menanggung beban mereka, sehingga memicu kemarahan dan ketidakpercayaan di kalangan tentara Israel. Hal senada juga diungkapkan oleh tentara lainnya. Pasalnya, ia harus terbang kembali dari Amerika dan meninggalkan pekerjaan, kehidupan, dan juga keluarganya. Namun putra Perdana Menteri Israel sendiri justru tidak ikut bertempur. Padahal menurutnya di momen seperti ini seharusnya mereka bersatu, di mana setiap orang harus ikut berperang, termasuk Perdana Menteri Israel Netanyahu dan juga putranya. Dalam selebaran tersebut, tentara Zionis itu berupaya meyakinkan warga Palestina soal janji imbalan yang akan diserahkan jika mereka memberikan informasi soal lokasi Sandra. Bahkan IDF juga menjanjikan perlindungan dan kerahasiaan bagi mereka yang memberikan informasi. Selebaran itu juga mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memberikan informasi. Namun warga Gaza, terutama yang mengungsi di Rumah Sakit Nasser Khan Younis, mereka mengumpulkan selebaran tersebut dan langsung merobeknya. Diketahui sebelumnya, IDF mengklaim bahwa sekira 200-an warga Israel menjadi tawanan Hamas di jalur Gaza. Namun saat ini beberapa sandera telah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, termasuk 2 lansia yang kini telah kembali bersama keluarganya. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Qidra, angka tersebut merupakan angka kematian tertinggi sejak serangan Israel dimulai. Menurutnya saat ini ribuan warga telah mengungsi. Sementara itu di berbagai sudut Gaza hanya tersisa puing-puing bangunan. Selain itu suara drone dan jet Israel juga memenuhi langit Gaza. Pasalnya, situasi tersebut membuat semua orang di jalur Gaza merasa tidak ada lagi tempat aman untuk berlindung. Sementara itu, Selasa kemarin, militer Israel juga mengklaim telah menyerang lebih dari 400 target Hamas dan membunuh puluhan anggota Hamas dalam serangan tersebut. Mereka juga memperingatkan bahwa akan memerlukan waktu untuk mencapai tujuannya menghancurkan kelompok Palestina tersebut. Melihat situasi yang semakin keos, badan-badan PBB pun telah berlutut dan memohon agar bantuan darurat bisa diizinkan tanpa hambatan ke Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memohon agar warga sipil dilindungi, menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional di Gaza. Seiring dengan pembebasan warga Israel, 2 tahanan Palestina justru tewas di dalam penjara Israel sejak Senin 23 Oktober. Salah satu korban tewas itu merupakan Arafat Hamdan usia 25 tahun. Ia ditangkap pada Ahad 22 Oktober dan meninggal dunia 2 hari setelahnya. Pihak berwenang Israel sebelumnya mengatakan bahwa tahanan tersebut merasa tidak sehat dan dipindahkan ke klinik penjara untuk menjalani perawatan. Namun kemudian dokter menyatakan tahanan itu meninggal dunia. Kematian Hamdan itu juga telah dikonfirmasi oleh Komisi Urusan Tahanan dan juga mantan tahanan Palestina. Tahanan yang tewas lainnya diklaim sebagai anggota Hamas. Israel mengklaim bahwa Omar tewas karena masalah kesehatan. Namun Palestina menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa dia meninggal karena penyiksaan. Omar sendiri diketahui telah ditahan Israel bersama putranya sejak 9 Oktober silam. Hal itu diungkapkan Duta Besar Gilad Erdan setelah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 24 Oktober kemarin. Kondisi itu juga disebut-sebut sebagai momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB untuk mundur. Gilad mengatakan Sekjen PBB itu mendukung kekejaman yang dilakukan Hamas kepada warga Israel dan juga orang-orang Yahudi. Diketahui sebelumnya, Guterres sempat memperingatkan mengenai hukum kolektif terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Namun saat itu ia tidak menyebutkan nama Israel. Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina menjadi sasaran kependudukan yang menyesakan dalam 56 tahun terakhir.